Em, Kami dari Universitas Mujiwaluyo akan berniat memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Jadi tidak berlama-lama juga di sini, perkenalkan nama saya Nabila Putri Aulia. Selanjutnya Saya Sophia Kendra Putri. saya Jenis Dianendro. Dan saya Bara Renata. Baik, untuk nanti 2 jam berikutnya akan ditemani oleh rekan-rekan saya dan saya juga ya. Dan sebelum masuk ke materi nih, kalian udah tahu belum sih anemia itu apa? Sudah. Sudah. Siapa nih yang mau menjawab? Ya. Jelaskan dan namanya siapa ya, Mbak? Perkenalkan saya Belinda. Setahu saya anemia itu kekurangan Sel darah merah. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak Belinda ya. Jawabannya udah bagus, namun masih kurang tepat. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu tablet tambah darah atau TTD? Apa itu? Oke, mbaknya yang di depan. Coba jelaskan dan sebutkan namanya ya. Nama saya Tiara. Setahu saya tablet tambah darah itu adalah suplemen untuk menambah sel darah merah yang kurang dari tubuh. Baik, tepuk tangan, beri tepuk tangannya untuk Mbak Tiara ya. Baik, ini adalah pembuka dari kami. Selanjutnya pemateri yang akan kita paparkan di sini. Baik, di sini kita teman-teman rekan di depan ini akan menjelaskan tentang pencegahan resiko anemia remaja dengan suplementasi tablet tambah darah. Baik, perlu kita ketahui juga perempuan itu memiliki resiko lebih besar anemia dibandingkan anak laki-laki. Maka suplemen tambah darah itu diperuntukkan untuk wanita, terutama remaja dan ibu hamil itu sendiri. Selanjutnya untuk definisinya kita ada 3 dari WHO, ada Wijat Mandi tahun 2012 dan NIH tahun 2011. Yang pertama dari WHO itu sendiri kondisi konsentrasi hemoglobin rendah dalam darah ataupun itu secara tidak normal, lalu bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin dan kondisi fisiologi seperti kehamilan. Jadi anemia itu tidak bisa digolongkan ini anemia semua pada ibu hamilan ataupun remaja. Jadi ada pengelompokan. Selanjutnya dari Wijat Mandi tahun 2012 itu ada kadar hemoglobin lebih rendah dari normal sesuai usia dan jenis kelamin dengan hemoglobin sebagai indikator utama. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada NIH tahun 2011 terjadi saat tubuh kekurangan sel darah merah yang cukup menyebabkan gejala seperti kelelahan dan pucat. Selanjutnya untuk penyebabnya ini sendiri itu ada menurut Kemenkes dan menurut WHO. Dan untuk menurut Kemenkes itu sendiri ada kekurangan zat besi sebagai penyebab utamanya itu sendiri. Selanjutnya ada rendahnya asupan vitamin B12 dan folat. Selanjutnya untuk menurut WHO itu defisiensi zat gizi seperti besi, asam folat dan vitamin B12. Selanjutnya kehilangan darah akut atau kronis serta gangguan produksi sel darah merah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dini. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan bahas tentang gejala. Jadi gejala itu ada menurut Kemenkes dan WHO. Untuk menurut Kemenkes sendiri itu ada lesu, letih, lemah, lalai atau IMAL. Kemudian ada sesak napas, detak jantung cepat,
kulit kuning pada kasus berat. Kemudian menurut WHO sendiri itu ada sulit konsentrasi, mata kunang-kunang, dan mudah mengantuk. Gejala ini yang sering dialami oleh banyak remaja putri. Kemudian ada dampak dari anemia sendiri itu ada dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri itu menurunkan konsentrasi belajar, prestasi akademik, produktivitas remaja, dan membuat tubuh tidak bergerak. Kemudian untuk jangka panjang sendiri ada resiko kematian saat melahirkan, bayi prematur, berat lahir, dan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada manfaat suplementasi tablet tambah darah. Suplementasi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi dan asam folat secara langsung mengatasi penyebab utama anemia pada remaja seperti defisiensi besi akibat menstruasi dan malnutrisi. Sesuai panduan Kemenkes dan WHO, manfaatnya yang pertama dapat mengatasi gejala anemia seperti mengatasi kelelahan, pucat, dan sulit konsentrasi dan meningkatkan kadar hemoglobin secara bertahap sehingga remaja kembali bugar dan fokus belajar. Lalu yang kedua, suplementasi tablet tambah darah ini dapat mencegah dampak anemia seperti penurunan prestasi akademik, imunitas rendah, dan resiko komplikasi kehamilan masa depan sambil mendukung pertumbuhan optimal seperti yang ditekankan oleh WHO. Lalu ada cara pencegahan dengan tablet tambah darah. Pencegahan anemia pada remaja putri melalui tablet tambah darah ini difokuskan pada program Kemenkes RI dengan dosis 1 tablet per minggu selama 52 minggu, khususnya untuk usia 12 sampai 18 tahun di sekolah SMP atau SMA. Program ini ditargetkan untuk remaja putri atau rematri melalui UKS sekolah atau puskesmas dengan distribusi oleh petugas kesehatan untuk memastikan kepatuhan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Septiana. Nah, dari pemaparan materi tadi kita akan menyimak video edukasi pencegahan anemia pada remaja ya. Kita simak bersama-sama. Halo Sobat Erlina, tahukah kamu apa itu anemia? Anemia merupakan kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein kaya zat besi sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Apakah kamu merasa lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas? Lalu pucat pada telapak tangan, wajah, dan gusi, serta sesak napas, pusing, dan ngantuk, kemudian mata berkunang-kunang. Apabila kamu merasa mengalami hal tersebut, kamu harus berhati-hati, karena itu adalah tanda dan gejala dari anemia. Kamu harus segera cek kadar hemoglobin di puskesmas terdekat. Jika kadar hemoglobin kamu kurang dari kisaran yang sudah ditetapkan dalam tabel ini, maka kamu benar mengalami anemia. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya, 3 dari 10 remaja menderita anemia. Remaja putri merupakan kelompok yang rentan terkena anemia. Mengapa demikian? Alasan pertama, karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan. Menstruasi menyebabkan remaja putri kehilangan banyak darah, sehingga membutuhkan zat besi 3 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Alasan kedua adalah diet ketat. Remaja putri seringkali menjaga penampilan dan keinginan untuk tetap langsing. Diet yang dilakukan tidak memperhatikan asupan zat besi, sehingga asupan gizi yang masuk kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Lalu, apa dampak anemia pada remaja? Pertama, pelajar yang mengalami anemia akan mengalami gangguan fungsi kognitif. Dari sebuah penelitian menyebutkan bahwa 50 orang yang terkena anemia, 26 orang di dalamnya memiliki kemampuan kognitif yang buruk. Kedua, remaja putri akan beranjak dewasa, menikah, hamil, kemudian melahirkan. Remaja putri yang mengalami anemia beresiko melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah atau BBLR dan stunting. Terakhir, daya konsentrasi akan menurun. Pada penderita anemia, hemoglobin tidak bisa berfungsi dengan baik. Hemoglobin tidak bisa membawa oksigen ke otak. Akibatnya, akan mengalami gejala pusing dan mengantuk. Selain itu, penderita menjadi tidak produktif akibat anemia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mencegah anemia pada remaja putri. Yuk ikuti tips dari Sobat Erlina. 1. Peningkatan asupan besi melalui makanan. Meningkatkan konsumsi zat besi dari sumber alami, terutama makanan sumber hewani yang mudah diserap. Contohnya adalah makanan sumber protein dan zat besi pada lauk hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging. 2. Mengonsumsi makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi. Makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. 3. Menghindari makanan yang menghambat zat besi, seperti mengonsumsi teh dan kopi setelah makan akan menghambat penyerapan zat besi ke dalam tubuh, karena teh dan kopi mengandung tanin dan kafein. Yang terakhir adalah suplementasi zat besi. Mengonsumsi zat besi folat atau tablet tambah darah seminggu sekali. Agar Sobat Erlina tidak salah ketika mengonsumsi tablet tambah darah, simak cara Sobat Erlina dalam mengonsumsi tablet tambah darah yang benar berikut ini. Minumlah tablet tambah darah dengan air putih agar manfaatnya tidak berkurang. Kemudian, mengonsumsi tablet tambah darah di antara 2 waktu makan. Misalnya, makan siang pada jam 1 siang dan makan malam pada jam 7 malam, berarti konsumsi tablet tambah darah terbaik pada saat jam 4 sore. Absorpsi besi terbaik adalah pada saat lambung kosong atau di antara 2 waktu makan. Namun, mengonsumsi tablet tambah darah di antara 2 waktu makan menimbulkan efek ke saluran cerna. Untuk mengatasi hal tersebut, konsumsi tablet tambah darah dapat dilakukan segera setelah makan, meskipun akan mengurangi absorpsi obat sekitar 40-50%. Selain itu, ketika mengonsumsi tablet tambah darah, kamu harus menghindari mengonsumsi susu, teh, kopi, dan obat mah di saat yang bersamaan, karena dapat menghambat penyerapan zat besi ke dalam tubuh. Jika setelah mengonsumsi tablet tambah darah, kamu mengalami nyeri di daerah lambung, mual, dan sulit BAB, itu adalah hal yang normal. Kamu dapat mencegahnya dengan mengonsumsi tablet tambah darah pada saat malam hari dan lebih baik setelah minum tablet tambah darah disertai makan buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan jeruk. Oke Sobat Erlina, segitu dulu tips dari Erlina ya. Semoga bermanfaat. Remaja Smart and Pretty, cegah anemia sedari dini. Nah, itu tadi penayangan video edukasi pencegahan anemia pada remaja. Pasti setelah pemaparan materi dan penayangan video, pasti teman-teman setelah mendengarkan dan melihat video, pengetahuan atau pemahaman teman-teman mengenai anemia pasti lebih terbuka ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah anemia, yang terutama itu dengan meminum obat tablet tambah darah ya. Obat tablet bisa boleh dibantu. Nah, untuk suplemen tablet tambah darah ini saya punya contohnya ya.
Ini tuh tablet darah suplemen untuk mencegah anemia. Bisa diberikan Mbak Nabila dan Mbak Dini. Untuk suplemen tablet darah ini memiliki kandungan zat besi, asam folat, dan vitamin C ya. Kemudian untuk dosis minum itu diminum untuk wanita yang sedang menstruasi itu 1 tablet per hari. Kemudian untuk wanita yang sedang tidak menstruasi bisa minum 1 tablet per minggu. Sebelum minum suplemen tablet darah ini diusahakan perut sedang kosong ya, seperti 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah, setelah minum atau sebelum minum suplemen tablet darah ini diusahakan jangan minum kopi, teh, susu, dan sejenisnya. Diusahakan hanya meminum air putih. Karena apa? Karena agar penyerapan zat besi itu bisa maksimal. Begitu. Teman-teman bisa minum tablet darahnya ya. Nah, setelah pemaparan materi ini, pasti kalian sudah pada paham ya. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab, yaitu 2 penanya ya. Siapa yang mau bertanya? Baik, bisa perkenalkan dulu ya, Mbak. Nama saya Tiara, saya ingin bertanya, mengapa remaja putri lebih rentan anemia dibandingkan laki-laki dan bagaimana menstruasi berhubungan dengan sel darah merah? Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Kita tampung dulu ya, Kak. Kemudian penanya satu lagi. Oh, banyak. Perkenalkan, nama saya Siva Zadur. Jadi pertanyaan saya adalah, apa hambatan utama kepatuhan konsumsi TPD mingguan dan solusi apa yang bisa dilakukan sekolah atau puskesmas? Wah, pertanyaannya bagus-bagus ya, Kak. Nah, siapa yang mau jawab nih? Oh, Kak Dini, oke. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tiara. Tadi kan pertanyaannya kenapa remaja putri lebih rentan kena anemia daripada remaja laki-laki. Itu karena remaja putri ini kan setiap bulan itu menstruasi dan mengeluarkan sekitar 60 sampai 80 mili. Nah, kemudian juga ada zat besi yang harus dipenuhi oleh tubuh untuk pertumbuhan tubuhnya. Dan ini kalau misal sel darah merahnya itu kurang, terus asupannya rendah, itu pasti akan mengganggu aktivitas tubuh sehari-hari. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Oke, saya Vera ingin menjawab dari pertanyaan Kak Siva. Nah, pertanyaannya kan tadi tentang hambatan dan solusi. Kalau hambatan utama kepatuhan konsumsi TTD itu biasanya ada mual. Jadi kita tuh merasa mual gitu loh terhadap bau TTD itu tadi. Lalu untuk solusinya bisa melalui edukasi UKS dan reminder SMS atau petugas. Juga bisa dari distribusi gratis via sekolah atau puskesmas yang mencapai kepatuhan 80% sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Nah, setelah ini kami akan mengukur pengetahuan teman-teman setelah menerima pemaparan materi. Bisa untuk dibagikan kertasnya, Kak. Nanti teman-teman tulis, saya akan membacakan soalnya, kemudian jawab setahu teman-teman sudah menerima kertas semua. Sudah. Nah, pertanyaan untuk nomor 1, yaitu apa pengertian dari anemia?
Kemudian yang nomor 2, sebutkan 2 penyebab utama anemia pada remaja. Sebutkan 2 penyebab utama anemia pada remaja. Yang ketiga, apa 2 gejala? Apa 2 gejala anemia yang sering dialami remaja? Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat tablet darah atau TTG? Pertanyaan terakhir, bagaimana cara konsumsi TTG yang benar untuk pencegahan? Nah, itu tadi 5 pertanyaan untuk teman-teman jawab sesuai pengetahuan yang telah dipaparkan tadi ya. Saya kasih waktu 5 menit, bisa langsung dikerjakan. Baik, waktu sudah habis untuk mengerjakan. Bisa dikumpulkan oleh kakak-kakak. Jadi terima kasih udah mau mendengarkan dan mengikuti acara yang kita berikan. Apabila ada kesalahan dan tingkah kita kurang menyenangkan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum